Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Anak-anak ustazah, kita lanjutkan kembali materi kita. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan, ya. Ada 4 sifat koligatif larutan, mulai dari kenaikan titik didih, penurunan titik beku, lalu ada tekanan osmotik dan juga penurunan tekanan uap, ya. Ada 4, baik itu sifat elektrolit maupun non elektrolit, di mana pembedanya hanya pada faktor Van Hoff-nya saja, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali, materinya adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Ini materi kita di bab 2. Akan tetapi jika ananda sekalian masih ada kurang paham materi kita di bab 1 kemarin, ustazah perbolehkan untuk bertanya. Silahkan ditanyakan lagi, ustazah anak kurang paham di sininya, gitu kan. Kalau dalam seminggu ini tidak ada pertanyaan, maka ustazah anggap ananda sekalian insyaallah sudah paham, alhamdulillah. Dan kita akan buatkan kuis kecil-kecilan seperti penilaian harian gitulah kan, kayak ulangan. Cukup 2 soal saja, 1 soal elektrolit, 1 soal non elektrolit, gitu ya. Nah, baik. Kita lanjutkan sekarang, materi kita adalah tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks dan elektrokimia. Di waktu ananda kelas 10 kita sebenarnya sudah pernah membahas tentang reaksi redoks. Kalau ananda ingat, kita pernah membahas tentang bilangan oksidasi, ya, biloks, namanya biloks. Unsur aluminium golongan 3, berapa biloksnya? Ustazah bilang gitu kan. Natrium, berapa biloksnya? Ionnya itu maksudnya, ionnya. Jadi sekedar ustazah mengingatkan kembali, golongan 1A itu dia membentuk biloks positif 1, 2 positif 2, 3 positif 3, 4 positif 4, 5 minus 3, 6 minus 2, dan 7 minus 1. Sedangkan 8 dia itu adalah 0 karena dia merupakan inert. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang persamaan reduksi oksidasi yang disingkat dengan redoks. Lalu kita akan bahas tentang sel elektrokimia namanya, dan juga kita bahas tentang korosi. Apa itu korosi? Mungkin anda sekarang sudah pernah ada yang pernah mendengarkan apa itu korosi, gitu kan? Ya, bagus, perkaratan, ya. Jadi di sini, tahukah Anda senyawa yang terkandung dalam pemutih pakaian? Mungkin Anda semua sering menggunakan pemutih pakaian, Baiklin, ya, yang paling sering kita pakai, ya. Reaksi pemutih pakaian dengan serat kain ini merupakan reaksi redoks. Nah, kenapa bisa diputihkannya? Nah, ternyata di sini terjadi reaksi redoks antara bahan pemutih pakaian dan juga kotoran yang ada pada pakaian itu, terjadi reaksi redoks. Jadi apa rupanya reaksi redoks itu? Disinilah yang kita bahas. Apa itu reaksi redoks? Perhatikan, ada beberapa pengertian di sini yang harus Ananda ingat. Ya, yang pertama, konsep pertama, oksidasi. Redoks itu singkatan dari reduksi oksidasi, ya. Reduksi oksidasi. Ada 3 pengertian reduksi dan oksidasi yang harus kita pahami bersama-sama. Ini ingat ya ananda semua, ya, ingat betul-betul. Yang pertama, oksidasi itu adalah peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen, bereaksi atau mengikat oksigen. Kalau istilah gampangnya, kalau oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Kalau reduksi, pelepasan oksigen dari suatu zat. Kalau ini mengikat oksigen, diikatnya oksigen itu. Kalau reduksi, dilepaskannya oksigen itu, ya. Mengikat, melepas, ya. Ini contohnya, 4Na tambah O2 menghasilkan 2Na2
O. Jadi di sini Na mengikat si oksigen, makanya hasil akhirnya adalah Na2O gitu. Ya, ini mengikat ini kan namanya, sehingga natrium berikatan dengan oksigen. Ini awalnya kan Na dengan O2 kan berpisah ini kan. Lalu dihasilkan reaksinya adalah Na dan si O sudah berikatan, bereaksi. Ini namanya adalah reaksi oksidasi. Yang reduksi adalah pelepasan oksigen. Ini dia. Awalnya di sini Fe dan oksigen ini berikatan, FeO gitu kan, tambah H2 menghasilkan Fe tambah H2O. Di sini Fe berikatan dengan O, tapi setelah bereaksi ternyata si Fe melepaskan si O, ya. Jadi di sini ini disebut dengan peristiwa reduksi pada si besi ya, pada si besi. Jadi kalau oksidasi adalah pengikatan oksigen, kalau reduksi adalah pelepasan oksigen. Itu dia pengertian pertama berdasarkan pengikatan dan pengeluaran atau pelepasan oksigen. Ingat ya. Oksidasi mengikat, reduksi melepas. Siapa? Oksigen. Baik. Pengertian kedua, oksidasi itu adalah peristiwa pelepasan elektron. Kalau pertama tadi oksidasi itu mengikat oksigen, sekarang dia melepas elektron. Kalau ini tadi reduksi adalah melepas oksigen, sekarang reduksi itu mengikat elektron. Jadi oksidasi itu mengikat oksigen, melepas elektron. Kalau reduksi melepas oksigen, mengikat elektron. Penerimaan elektron. Itu dia ya. Jadi di sini oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron oleh suatu zat. Peristiwa pelepasan elektron oleh suatu zat. Contoh, Na menghasilkan Na plus tambah E minus. Nah, ini kan dia di hasil akhirnya, pada hasil reaksi dia di sini ada melepaskan elektron. Ini tanda melepaskan itu elektronnya ada pada sisi kanan ya, pada akhir reaksi. Sedangkan ini F tambah E menghasilkan F minus. Nah, F tambah E menghasilkan F minus. Di sini F-nya mengikat elektron. Jadi elektronnya ada di sebelah kiri tanda panah, itu artinya dia mengikat. Kalau sebelah kanan itu artinya dia melepaskan ya. Nah, jadi di sini elektronnya diikat. Kalau di sini elektronnya dilepaskan. Baik, itu pengertian kedua. Pengertian ketiga inilah yang akan panjang lebar kali kita bahas kali ini. Pengertian ketiga, oksidasi adalah peristiwa kenaikan biloks. Biloks itu singkatan dari bilangan oksidasi. Saya ulangi, biloks itu singkatan dari bilangan oksidasi. Kalau oksidasi peristiwa kenaikan biloks, kalau reduksi peristiwa penurunan biloks. Jadi ini kebalikan. Kalau satu aja anti tahu pengertiannya, insya Allah yang satu lagi tahu artinya gitu, karena dia kebalikan. Contoh, nah ini sudah pernah kita bahas contoh soalnya di waktu kita kelas 10. Misalnya ini Zn tambah HCl menghasilkan ZnCl2 tambah H2. Kira-kira Ananda semua masih ingat nggak ya, ini semuanya dari mana? Kenapa bisa dapat Zn itu adalah 0? Terus kenapa bisa ini semua dari mana ya? Gitu kan? Di situ Zn-nya adalah senilai 0. Baru berikutnya adalah H-nya adalah bernilai positif 1. Lalu di situ ada Cl-nya bernilai Zn-nya bernilai positif 2. Lalu di sini bernilai 0. Baru ada dibuatnya oksidasinya adalah si Zn, reduksinya adalah si H. Gitu kan? Masih ingat nggak kira-kira anak-anak saja semua ini? Ada ketentuan biloks yang harus diingat. Ini waktu kelas 10 pernah kita bahas ini. Ini Ustazah ingatkan dulu lagi nih. Ketentuan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Yang mana itu unsur bebas Ustazah? Yang dikatakan unsur bebas contohnya adalah ini, Na aja gitu.
Tapi kalau misalnya dibuatnya Na plus, itu bukan unsur bebas namanya. Na, K, Cl2, Mg, H2. Kalau ada angka-angka 2 atau molekul di atomik, itu merupakan unsur bebas ya. H2, N2, P4, S8, S3, O3 misalnya gitu. Itu semua unsur bebas. Atau misalnya ada Fe gitu aja kan, bukan Fe plus, itu merupakan unsur bebas ya. Jadi di sini Ustazah buat, jadi kalau ada dia buat di sini Fe saja, ini adalah unsur bebas, biloxnya adalah 0. Tapi kalau ada dia buatnya Fe2 plus, ini bukan unsur bebas, biloxnya adalah 2 positif gitu. Kalau ada misalnya dibuatnya O, oksigen, gini aja, berarti oksigen ini adalah unsur bebas. Berapa biloxnya? 0. Tapi kalau dibuatnya O2 minus, ini bukan unsur bebas, biloxnya adalah 2 minus. Jadi unsur bebas itu adalah unsur itu berdiri sendiri. Atau misalnya Mg, Cl2, kalau ada angka-angka 2 yang menunjukkan di atomik, itu unsur bebas juga ya. H2, O2, ini unsur bebas semuanya. Atau misalnya Na, Be, pokoknya inilah semua contoh-contoh dari unsur bebas ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, saya ulangi, bilox unsur bebas adalah 0. Ingat itu, bilox unsur bebas adalah 0. Jadi kembali lagi kita ke contoh yang tadi. Ini Zn tambah HCl menghasilkan ZnCl2 tambah H2 ya. Ya, dari contoh yang ini, nih perhatikan ini. Nah, dari contoh kita ini sudah nampak Zn itu adalah unsur bebas. Makanya di sini dibuatnya biloxnya adalah 0. Kecuali kalau ada tadi di sini tanda positif, berarti misalnya berarti biloxnya adalah positif 1. Ya. Ini juga H2 biloxnya adalah 0. Kenapa? Karena H2 adalah unsur bebas. Itu dia ketentuan yang pertama. Kita lanjutkan kembali. Sudah ya ketentuan pertama. Sekarang kita lanjut ketentuan yang kedua. Bilangan oksidasi atom F fluor adalah -1. Maksudnya golongan 7 nih ya, -1. Bilangan oksidasi golongan 1A, 2A, Ag, Zn dan Al sesuai dengan letak golongan pada SPU dan selalu bertanda positif. Itulah yang Ustazah bilang. Kalau golongan 1A biloxnya positif 1, golongan 2A biloxnya positif 2. Kalau Ag dia terletak di mana? Kalau dia terletak di golongan 1B berarti positif 1 juga. Begitu ya. Bilangan oksidasi unsur golongan 1A, Lina, Krb dan Cs itu adalah positif 1 juga karena ini adalah golongan 1A. Dan golongan 2A, inilah dia tadi, ini golongan 2A adalah positif 2, Ag positif 1, Zn positif 2, Al positif 3. Jadi ini masih sama ya seperti yang saya ajari kelas 10. Selanjutnya, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan jumlah muatannya. Contoh bilangan oksidasi Fe3+, ini yang saya bilang tadi. Ion monoatom. Monoatom itu artinya satu atom, tapi dia dalam bentuk ion. Ini Fe3+. Berapa biloxnya? E positif 3. S2 min. Berapa biloxnya? -2. O2 negatif. Berapa biloxnya? -2 gitu. Cl minus. Biloxnya adalah -1 gitu ya. Itu namanya ion monoatom. Selanjutnya, bilangan oksidasi atom H dalam senyawa adalah positif 1. Dalam senyawa ya, H dalam senyawa adalah positif 1 kecuali pada senyawa hidrida. Ini ada pengecualian. Kalau pada senyawa-senyawa ini NH, NaH, LiH, BaH2, AlH3, KH dan CaH2, bilox H adalah -1. Kecuali pada senyawa ini, maka bilox H adalah positif 1 ya. Maka kita kembali ke sini. Nah, ini dia. Ini ada H di sini ya. Ada H kita di sini kan? HCl. Tadi dia bilang apa? Bilox H pada senyawa adalah positif 1. Ya kan? Nah, makanya di sini H adalah positif 1.
Ini H-nya adalah positif 1 karena H yang ini adalah bukan H senyawa pengecualian yang kita sebutkan tadi. Bukan ada di antaranya, makanya dia positif 1. Sudah, bilangan oksidasi atom O dalam senyawa adalah -2 kecuali, ini pengecualiannya, ada senyawa-senyawa pengecualiannya. Dah, atau kalau super oksidasi dia bisa -1,5. Kalau dia F2O dia biloksnya positif 2. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu senyawa adalah 0. Contoh jumlah biloks oksidasi Fe2O3 sama dengan 0. BaCO3 sama dengan 0. Nah, jadi saya contohkan lagi. Kita kembali lagi tadi ke sini. Ya, kita kembali lagi tadi ke sini. Jadi dia mengatakan bahwa HCl, H itu bernilai positif 1. Ya kan? H bernilai positif 1 tambah, kalau kita misalnya mau mencari berapakah biloksi Cl gitu kan, H itu positif 1 tambah Cl itu kita anggap X sama dengan 0. Karena dia bilang tadi kaidah kesekian itu, dia mengatakan bahwa biloks totalnya itu harus sama dengan 0. Ya kan? Maka positif 1 tambah X sama dengan 0, maka X sama dengan -1. Berarti biloksi Cl adalah -1. Si Cl -1, si H positif 1 gitu. Jadi kalau sebenarnya kita udah tahu kaidahnya gampang aja. Kalau kita ini tahu positif 1 ini pasti -1. Kenapa? Karena biar sama dengan 0 gitu. Nah, ini juga seperti itu. Zn tadi dia adalah yang ada di kaidah ini. Ini dia. Ya kan? Ada Zn di sini katanya kan? Nih, Zn dia positif 2 kan? Kalau Zn dia positif 2, ya tinggal nih Zn positif 2, ya kan? Kita eceknya belum tahu nih berapa. Tambah Cl2. Ini saya sebut di sini aja ya. ZnCl2 sama dengan 0. Itu sama dengan 0 ya. Zn tadi kita udah tahu positif 2. Tambah Cl2. Kita mau cari Cl nih. Kita mau cari Cl. Maka berarti menjadi 2x. Kenapa 2x Ustazah? Karena Cl-nya ada 2. Sama dengan 0. Sudah? Maka 2x sama dengan -2. Pindah posisi ya. Maka x sama dengan -2 per 2 sama dengan -1. Berarti di sini Cl -1. Di kiri Cl -1, di kanan juga Cl -1. Berarti tidak ada masalah dia. Jadi makanya lah di sini kita peroleh di kiri si Zn adalah 0, di kanan si Zn adalah positif 2, ya kan? Antara 0 ke positif 2 itu kan naik, maka disebutlah istilahnya oksidasi. Ya. Di kiri si H itu positif 1 ini. Di kanan si H 0. Ya. Ini dia. Positif 1 ke 0 naik apa turun? Turun ya. Makanya istilahnya adalah reduksi. Nah, mengingatkan kembali kalau misalnya kita lihat dulu kaidah yang berikutnya. Ini tadi kaidah yang terakhir, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu ion poliatom sama dengan jumlah muatannya. Ion poliatom, ada namanya ion poliatom, ada namanya ion monoatom. Ion monoatom. Nah, jadi seperti ini dia. Apabila dia itu berupa ion monoatom, maka jumlah muatannya adalah sebesar berapa muatannya. Oke, perhatikan yang Ustazah buat ini. Nah, ini sebenarnya kita mengulang lagi karena ini sudah pernah kita bahas di waktu kelas 10. Misalnya tadi ada Cl2 gitu kan, Fe, ada Na, ada H2. Ini semua termasuk ke dalam unsur bebas. Kalau dia unsur bebas berarti biloksnya sama dengan 0, ya kan? Nah, kalau ada dia ion monoatom, misalnya adalah Fe2+, monoatom ada ionnya, atau misalnya Ba2+, lalu ada lagi misalnya S2-, udah? Biloks mereka ini adalah sebanyak berapa ionnya? Ini ionnya 2 positif, biloksnya 2 positif. Ba 2 positif berarti biloksnya 2 positif. S2-, biloksnya 2- gitu.
Apabila suatu senyawa, kaidah yang tadi itu, apabila suatu senyawa tidak memiliki ion, misalnya tadi adalah H2SO4 gitu, tidak ada di sini ion-ionnya, maka ini harus sama dengan 0. Jadi misalnya kalau dianggap ini adalah X, si S itu adalah X, ya kan? Kita kembali ke kaidah, si H dalam senyawa itu positif 1, si O dalam senyawa itu negatif 2, ya kan? Kita cari S dulu, maka positif 1 kali 2 sudah, tambah X tambah minus 2 kali 4 sama dengan 0 gitu. Saya ulangi, positif 1 dari mana? Karena bilog si H adalah positif 1, kaidah yang tadi ya, kali 2. Kenapa? Karena H di sini 2, tambah X, kita mau nyari S di sini, tambah O bilognya adalah minus 2 kali 4. Jadi ini positif 1 kali 2 adalah positif 2 tambah X tambah minus 8 sama dengan 0. Positif 2 tambah minus 8 hasilnya minus 6 ya. X kurang 6 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 6. Berarti bilog S adalah positif 6 di senyawa ini gitu. Ini sama dengan 0 kalau tidak ada di sini. Tapi kalau ada di sini ionnya, misalnya seperti yang contoh tadi, kita buat Cr2O7 2 minus, Cr2O7 ya, Cr2O7 2 minus. Ini namanya adalah ion poliatomik ya, ion poliatomik. Nah, kalau yang ini namanya ion monoatomik. Ya, itu yang monoatomik. Jadi kalau dia ion monoatomik, maka jumlah muatan totalnya adalah sebanyak ionnya itu sendiri. Jadi di sini nanti Cr2O7 sama dengan minus 2 gitu. Jadi biasanya yang dicari itu adalah yang selain O dan H, karena O dan H itu udah ketentuan dia H positif 1, O minus 2. Jadi biasanya cari dulu selain O dan H. Nah inilah dia kan Cr. Ini kita anggap X, maka 2X tambah O tadi minus 2 kali 7 sama dengan minus 2 itu ya. Minus 2 kali 7 berapa? Minus 14. Jadi minus ya, minus jumpa positif minus sama dengan minus 2. Kita pindahkan minus 14 ke kanan, maka 2X sama dengan minus 2 tambah 14 gitu kan. Hasilnya berapa? 2X sama dengan positif 12 ya kan, maka X sama dengan positif 6. Berarti bilog Cr pada senyawa poliatomik Cr2O7 adalah sebesar positif 6 gitu ya. Ini saja mengulang kembali nih, mudah-mudahan Anda semua masih ingat nih, karena ini adalah ini syarat kita untuk masuk ke materi yang kita pelajari sekarang ini yang di kelas 12 ya, yang redoks elektrokimia. Itu ini persyaratannya. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi ini diingat ya anak-anak saya semua, ini dia pegangan kita di sini, ketentuan bilangan oksidasi ya. Nah, persamaan reaksi redoks, anak-anak ustazah kalau kita waktu di kelas 10 ya, di kelas 10 kita kan ada membahas tentang penyetaraan reaksi. Jadi reaksi redoks juga itu harus disetarakan ya. Jadi kita mau menyetarakan persamaan reaksi redoks. Ada dua cara yang kita gunakan. Yang pertama adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan Bilox ya, dengan metode perubahan Bilox ya. Perhatikan sejelang ini. Penyetaraan reaksi redoks ada dua cara, ini yang kita pakai di sini ya. Yang pertama adalah metode perubahan Bilox, yang kedua adalah metode setengah reaksi. Kita akan bahas satu persatu.
Pertama, untuk metode perubahan Bilox, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setarakan atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti yang Ustazah jelaskan tadi ini. Nah, buat kayak gininya dulu. Nah, dibuat seperti ininya dulu. Kalau kita mentok di sini ya nggak bisa kita lanjut ke yang berikutnya gitu. Ini adalah langkah pertamanya. Jadi dari sini baru kita bisa mengetahui ya siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi dari Biloxnya terlebih dahulu, gitu kan? Nah, baik. Itu dia langkah pertama. Langkah berikutnya adalah tentukan Bilox unsur-unsur tersebut dan tentukan perubahannya. Ini yang Bu saja bilang tadi. Biloxnya 0 menjadi Biloxnya positif 1 misalnya gitu kan. Oh, berarti mengalami kenaikan. Kalau kenaikan namanya apa? Oksidasi. Begitu seterusnya. Lalu setelah kita tahu siapa yang mengalami oksidasi, siapa mengalami reduksi, samakan kedua perubahannya. Kayak mana saja menyamakan? Ya kayak matematika. Nanti kita buat contoh ya. Berikutnya, tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Muatan ya, bedakan muatannya. Lalu samakan muatan dengan cara jika muatan di ruas kiri lebih negatif, maka tambah ion H+. Sedangkan jika muatan di ruas kanan lebih positif, maka tambahkanlah ion OH-. Ya kayak matematika ini kayak mana biar pas kiri dan kanan. Ion kiri dan kanan harus pas. Kalau di kiri -1, di kanan juga harus -1 gitu. Itu yang kita lakukan nih. Kayak mana caranya biar seimbang, gitulah dia. Lalu terakhir adalah samakan atom hidrogen di ruas kiri dan kanan dengan cara menambahkan H2O. Oke, biar tidak pusing kita ke contoh soal saja langsung. Ya, kita langsung saja ke contoh soal. Mana dia? Metode bilangan oksidasi. Ini dia tadi. Contoh. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode Bilox. CuS tambah NO3- menghasilkan Cu2+ tambah S tambah NO pada suasana asam. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah cari dulu masing-masing Biloxnya. Cu golongan berapa? Positif 2. S ini kan harus sama dengan 0 karena tidak ada ion di sini. Berarti cara gampangnya nih, ini golongan 2 B ya, B. Ini Cu2+ berarti ini -2. NO3- berarti di sini adalah NO3 sama dengan -1, gitu kan? Nah, jadi kembali cari secara manual. Buatlah X, N itu adalah sebagai X, ya, sehingga kita perolehlah hasilnya ini si S di sini -2 yang saya bilang tadi kan, ini positif 2, S berarti negatif 2, S negatif 2, N kita peroleh positif 5 ya. Lalu di sini Cu2+ tetap 2+ ya, di sini juga 2+. Kalau tidak ada perubahan tidak usah dipegang-pegang, enggak usah diapa-apakan, biarkan saja. S 0, kenapa 0? Karena bilangan bebas, atom bebas ya. Lalu di sini N-nya adalah positif 2. Dari mana? O negatif 2 berarti N adalah positif 2. Karena ini biar sama dengan 0, gitu kan? Jadi di sebelah kiri si S -2, si O 0. -2 ke 0 naik apa turun? Naik ya. Berarti dia mengalami oksidasi. N positif 5, N positif 2 turun, berarti dia mengalami reduksi. Ini adalah langkah 1 dan 2 ini udahan. Lalu katanya di langkah berikutnya itu adalah samakan. Kayak mana samakannya? Ini perhatikan, -2 ke 0 itu dia naik berapa? Itu dia naik sebanyak 2 kan? Positif 5 ke positif 3 itu turun sebanyak berapa? Turun sebanyak 3, ya kan? Yang satu dia naik 2 kali, yang satu lagi turun 3 kali, maka kali silang. Ini yang naik 2 kali 3, ini karena ini 3. Yang turun 3 kali 2, kali silang dia biar sama-sama nilainya sama, 6. Jadi 2 kali 3 itu 6, 3 kali 2 itu juga 6.
sehingga kita perolehlah nih, jadi maksudnya semua yang ada CU-nya kita kalikan 3, semua yang ada N-nya, kan N tadi yang mengalami reduksi ya, semua yang ada N-nya itu kita kalikan dengan 2, semua yang ada CU-nya kita kalikan dengan 3. Makanya di sini jadi 3 CuS tambah 2. Kenapa? Karena ini kali 2. 2NO3- menghasilkan 3 Cu+. Kenapa? Ini karena semua Cu kali 3. Tambah 3S tambah 2NO. Sudah? Nah, ini untuk langkah berikutnya sepertinya waktu kita sudah habis. Di sini nanti agak banyak penjelasannya ya di penyetaraan H dan juga H2O-nya. Namun waktu kita sudah habis, insya Allah Ustazah lanjutkan lagi di minggu depan ya. Tapi Ustazah meminta kepada Ananda semua, coba kasihlah dulu Ustazah pembuktiannya nih, kayak yang Ustazah buat tadi, buat seperti ini ya. Nah, buat seperti ini, buat kayak gininya, untuk membuktikan yang ini CuS ini dari mana dapat -2, ini dari mana dapat, buat pembuktiannya untuk yang ini ya. Jadi dibahas-bahas juga ini kenapa akhirnya nih hasil akhirnya kok bisa seperti ini, berdasarkan penjelasan Ustazah tadi di langkah-langkahnya. Siapa tahu tapi saya yakin ada yang dapat itu nanti, karena anak-anak Ustazah semua ini Masya Allah ya. Demikian kita lanjut minggu depan ya, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa yang Ustazah bilang tadi, jika ada pertanyaan lagi tentang sifat koligatif larutan saja tampung. Jika dalam seminggu ini tidak ada yang bertanya, maka saja anggap sudah paham insyaallah, dan kita akan melakukan ujian harian ya, 2 soal saja. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.